Maimunah. Senangnya dipanggil siapa? Maimun. Oh, Maimun. Baik Ibu, jadi apa benar Ibu tuh merokok ya? Iya, Ibu tahu nggak sih kalau merokok itu berbahaya? tahu. Terus kenapa nggak berhenti Bu? Ya awalnya nyoba-nyoba terus jadi kecanduan gitu. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan edukasi tentang upaya berhenti merokok. Ya. Mungkin waktunya sekitar 10-20 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, sangat bersedia. Baik, edukasinya langsung saja dimulai ya Bu. Baik Ibu, jadi di sini itu edukasinya tentang upaya berhenti merokok ya Bu. Nah, di sini ada manfaatnya Bu. Nih, manfaat berhenti merokok dalam 20 menit itu tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepinya itu akan membaik. Terus di 12 jam itu hampir semua nikotin dalam tubuhnya sudah di metabolisme, sehingga kadar CO2 dalam darah itu akan kembali normal. Nah, lalu di waktu sampai 1-2 hari itu nikotinnya mulai tereliminasi dari tubuh ibu. Terus fungsi pengecapan dan penciumannya juga mulai membaik. Terus sistem kardiovaskulernya juga meningkat baik. Nah, dalam waktu 5 hari itu sebagian besar metabolit nikotinnya dalam tubuh sudah hilang. Fungsi atau perasa pengecap dan pembaunya itu jauh lebih baik. Dan sistem kardiovaskulernya juga terus meningkat membaik. Terus manfaat yang 2-6 minggu itu fungsi saluran napas dan fungsi parunya membaik, napas pendek dan batuk-batuknya berkurang. Terus jangka 1 tahun itu resiko penyakit jantung koroner ibu akan menurun setengah. Dalam jangka 5 tahun itu resiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Lalu jangka waktu 10 tahun itu resiko kanker parunya akan berkurang setengah. Nah, selanjutnya itu ada cara dan langkah untuk berhenti merokok. Cara yang pertama itu ada berhenti seketika. Jadi misalkan ibu itu hari ini masih merokok, terus besoknya itu udah nggak merokok sama sekali. Nah, untuk kebanyakan orang cara ini itu yang paling berhasil. Terus cara yang kedua itu ada penundaan. Menunda saat menghisap rokok pertama 2 jam setiap hari dari hari sebelumnya. Jumlah rokok yang dihisap tidak dihitung. Misalnya kebiasaan menghisap rokok pertama itu rata-rata jam 7 habis sarapan, jam 7 pagi. Nah, berhenti merokok direncanakannya itu dalam 7 hari. Jadi rokok pertama ditunda waktunya. Di hari pertama nih misalnya kan ibu jam 7 pagi biasanya, nah kita tunda 2 jam. Jadi ibu mulai merokok di hari pertama itu di jam 9 pagi. Terus lanjut ke hari kedua, karena ibu di hari pertama itu udah berhasil di jam 9 pagi, jadi hari keduanya juga ditunda lagi 2 jam. Jadi hari kedua ibu mulai merokok di jam 11 siang. Terus di hari ketiga ditunda lagi jadi jam 1 siang. Terus di hari keempat ditunda lagi 2 jam lagi. Jadi ibu mulai merokok itu di jam 3 siang. Terus selanjutnya di hari kelima ditunda lagi 2 jam jadi jam 5. Nah, terus di hari ke-6 itu ditunda lagi jadi jam 7 malam. Nah, di hari ke-7 itu ditunda lagi 2 jam jadi di jam 9 malam sampai terakhir. Nah, terus cara yang ketiga itu pengurangan. Setiap jumlah rokok yang dihisap setiap harinya itu dikurangi secara beransur-ansur dengan jumlah yang sama sampai 0 batang pada hari yang ditetapkan. Misalnya hari pertama 10 batang, lalu selang 1 atau 2 hari turun jadi 8 batang dan seterusnya. Untuk cara ketiga itu harus sejak awal ditentukan pola penurunannya dan tanggal berapa berhenti menjadi 0, dan tanggal itu harus diberitahukan ke keluarga ibu atau kerabat agar mereka itu bisa membantu mengingatkan kalau ibu lupa. Ini contoh jadwalnya, misalnya di hari pertama itu ibu merokok 10 batang, lalu di hari kedua dikurangi jadi dari 10 itu dikurangi 2, jadi di hari kedua itu hanya 8 batang. Terus di hari ketiga dikurangi lagi 2 jadi hanya 6 batang. Di hari keempat dari 6 dikurangi 2 jadi 4 batang. Lalu di hari kelima dikurangi lagi 2 jadi 2 batang sampai hari ke-6 ibu sudah tidak merokok. Terus lanjut ke tips cegah kecanduan nikotin dengan 4M.
M yang pertama itu melakukan sesuatu yang menyehatkan jiwa raga, misalnya olahraga, berkebun, atau melakukan aktivitas yang ibu sukai tetapi aktivitasnya yang bermanfaat ya Bu. Terus yang M yang kedua itu ada minum air secara perlahan. Jadi ibu harus banyak minum air putih. Terus M yang ketiga itu menunda keinginan untuk merokok. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di cara yang kedua. Nah, terus M yang keempat yaitu menarik nafas dalam. Selanjutnya itu ada 7 tips berhenti merokok. Tips yang pertama itu bulatkan tekad dan tujuan Anda berhenti merokok. Mulai menentukan alasan yang lebih spesifik dan kuat. Misalnya nih, jadi diniatkan bahwa saya berhenti merokok tuh kenapa sih diniatkan? Misalnya untuk melindungi keluarga dari terkena resiko penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker paru-paru dan lain-lain. Terus di tips yang kedua, berhenti merokok seketika atau total. Seperti yang sudah saya jelaskan di cara yang pertama. Atau bisa juga melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap per hari secara bertahap. Seperti kurangi frekuensi merokok dan jumlah rokok secara bertahap, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal. Terus tips yang ketiga itu kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Jadi biasanya bagi para perokok itu kan ada waktu di mana mereka itu bisa melakukan kebiasaan merokok. Misalnya saat menunggu, sesudah makan, lagi nongkrong bareng teman, dan lain-lain. Jadi coba alihkan kebiasaan merokok itu di tempat tersebut dengan aktivitas lain. Misalnya kayak mengunyah permen sebagai pengganti. Terus tips yang keempat itu tahan keinginan Anda dengan menunda. Menahan diri Anda salah satu kunci di mana Anda akan dapat mengendalikan diri dari keinginan merokok. Caranya itu cukup mudah. Jadi setiap kali merasakan dorongan buat merokok, itu ditunda selama 5 menit sebelum menyalakan rokok tersebut. Di hari berikutnya, kalau muncul dorongan lagi, itu ditingkatkan penundaannya jadi 10 menit, terus ditambah, jadi ditunda. Terus tips yang kelima itu berolahraga secara teratur. Jadi olahraga secara teratur itu seperti jogging, terus jalan kaki, itu bisa juga membantu mendapatkan mood yang lebih baik, tubuh dan pikiran pun jadi lebih fresh. Dengan aktivitas olahraga itu akan membuat ibu itu terhindar dari stres, sehingga ibu tidak perlu merokok lagi sebagai alasan untuk menghilangkan stresnya ya Bu. Selanjutnya itu tips yang keenam, mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat. Jadi ibu bisa meminta dukungan dari keluarga dengan cara meminta mereka itu selalu mengingatkan ibu untuk tidak merokok. Terus dukungan dari teman dan kerabat dekat juga itu berpengaruh ya terhadap keberhasilan ibu untuk berhenti merokok. Atau ibu bisa bergabung dengan komunitas mantan perokok dengan catatan, tapi ini itu hanya untuk saling berbagi dalam menguatkan, dan cara ini itu biasanya sangat ampuh. Terus tips yang terakhir itu berhenti merokok, konsultasikan dengan dokter. Jadi cara yang satu ini tuh bisa dicoba juga. Sebaiknya kalau misalkan ibu masih ragu, terus masih susah buat ngadepin sendiri, ibu bisa konsultasi dengan dokter untuk membantu menghadapi ketergantungan pada nikotin tersebut. Baik ibu, edukasinya sudah selesai. Apakah ibu mengerti? Sangat mengerti. Baik. Baik ibu, tadi edukasinya sudah selesai.
Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Kita ulas lagi ya Bu. Jadi tadi cara berhenti merokok itu ada berapa Bu? Ada 3. Yang pertama, Berhenti seketika, yang kedua, penundaan, yang ketiga. pengurangan. Baik, sepertinya Ibu sudah sangat paham ya Bu. Semoga nanti bisa diimplementasikan dengan baik. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.